Salam sehat Sobat Indo Properti sekalian, jumpa lagi dengan saya Herman Carlo, jurnalis properti. Saat ini saya ingin membahas tentang isu yang paling hangat dan paling penting dalam jagat dunia properti, yaitu isu tentang kita bahas akan tentang kepailitan dalam perspektif kepentingan konsumen pembeli properti. Kita ketahui bersama bahwa masa pandemi sekarang ini dalam COVID-19, entah kebetulan atau memang sedang mengalami kesulitan atau mendapatkan momentum, banyak perusahaan-perusahaan terutama properti yang mengajukan PKPU. Nah, apa itu PKPU dan apa itu kepailitan dan bagaimana implikasinya terhadap kepentingan konsumen? Karena kita ketahui bersama konsumen selalu dirugikan. Dia mau PKPU atau kepailitan itu sama aja, tetap rugi. Nah, hari ini saya akan menemui teman saya yang baru juga saya ketemu orangnya, karena memang saya cari-cari nih orang ini. Susah ya, susah barangnya ini sih. Dan ini sangat penting orangnya. Dia adalah kurator, beliau adalah Mas Jeffrey ya, Pak. Mas Jeffrey, beliau ini kurator dan dia banyak tahu. Nah, saya ingin mengedukasi, kita ingin tahu lebih banyak karena ini juga penting bagi edukasi buat konsumen properti, terutama yang sedang membeli properti yang lagi ada bermasalah, masalah kepailitan dan lain-lain. Kita dalam hal ini tidak menyebut merek apa semua. Pure ini adalah untuk sosialisasi dan untuk mengedukasi pembeli konsumen. Halo, Abang ya, Abang Jeffrey. Abang Jeffrey ini udah lama Bu kenalin. Betul Pak Irwan. Halo, salam jumpa lagi Pak Irwan. Iya. Gimana kabarnya? Sehat Pak Irwan. Sehat ya? Ya. Wah, bagus lah Mas Jeffrey ya. Mas Jeffrey, kita lihat ini, saya panggil Abang aja lah. Ya. Karena kan asal dari Medan ya Bang? Iya, betul. Medannya mana? Di Pematang Siantar. Pematang Siantar, Ya, cocok lah. Harga saya Simalungun. Oh, Simalungun. Nah, ini beliau banyak tahu ya tentang bagaimana kasus kepailitan itu. Nah, untuk orang awam nih, pertama-tama Bang Jeffrey bisa jelasin dulu apa sebetulnya kepailitan itu dan PKPU gitu loh, biar orang tahu gitu Bang. Ya. Kepailitan itu kalau merujuk dasar hukumnya di Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang 37 tahun 2004, bahwa proses kepailitan itu intinya sita umum. Kepailitan sita umum terhadap harta-harta pailit. Kalau PKPU itu adalah penundaan kewajiban utang dari debitur. Penundaan. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, permohonan ini hanya dapat dilakukan pada pengadilan niaga. Tidak pada pengadilan umum karena dia khusus mengatur tentang kepailitan dan PKPU gitu. Itu hanya ada 5 di Indonesia Pak. Di Indonesia ya. Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya dan Semarang. Iya. Oh, ada 5. Terus apa sebetulnya kepailitan itu, PKPU mengapa itu bisa terjadi gitu Pak? Ya, PKPU ini kalau kita lihat undang-undangnya Pak, ini tools yang dipakai untuk memberikan sedikit membantu debitur atau memberikan kepentingan membantu kreditur biar utang-utangnya itu dapat dibayarkan. Prinsipnya seperti itu. Mungkin dengan cara berdamai atau cara menjual harta dari debitur itu untuk dibayar kepada kreditur. Gitu Pak. Berdamai ini berarti berdamai itu ya tadi PKPU itu ya? Betul, penundaan kewajiban utang, berdamai. Bisa dijelasin Bang, secara detail? Ya, PKPU ini kan dasarnya berarti kan ada minimal 2 kreditur Pak. 2 kreditur. Ya, kalau kita merujuk pada konsumen rumah susun misalnya, konsumen itu misalnya kewajiban dari debitur belum diserahkan. Telat serah terima. Ya, sudah terima. Kemudian tapi debitur tidak menyerahkan. Timbul suatu kewajiban. Kewajiban diminta oleh beberapa konsumen. Ini disebut dengan kreditur Pak. Betul. Tapi debitur tidak menjalankan. Diambillah mekanisme PKPU. Melalui pengadilan niaga tadi. Jadi ini bisa dalam tanda kutip memaksa debitur untuk
bayar dong, Pak, bayar dong, selesaikan dong, ya. Selesaikan dong kewajibannya. Ya, selesaikan kewajibannya. Iya. Dua kreditur yang syaratnya kreditur itu Iya. tagihannya itu dapat ditagih, Pak. Iya. Jatuh tempo dan Iya. dapat dibuktikan sederhana. Oh, bisa dijelasin itu, Bang? Ya, syarat itulah, syarat formil itulah yang Iya. akan membuat akhirnya hakim niaga Iya. memutuskan apakah debitur itu bisa dijatuhkan putusan PKPU. Oh, gitu. Gitu. Iya. Nah, perjalanannya akan melihat bahwa debitur itu layak atau tidak untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang pada kreditur yang lainnya. Gitu, Pak, posisinya. Gitu ya. Bisa dijelasin, Bang, secara alurnya sederhana begini, Pak. untuk ini Iya. alurnya. Ya, alurnya kan Bisa begini, permohonan yang Iya. awalnya gini. Kita bicarakan dulu, Pak. Iya. Ini Ini kan biar saya bisa kuliah juga ini, Bang. Abang kan kebetulan S2 gitu ya, Bang. ngambil sarjana hukum ya, Pak Herman. Iya, Bang. Ya. Kita pisahkan, Pak ya. Ini kan Iya. PKPU. Iya, pilot, Pak ya. Pilot, iya, oke. Nah, syarat formilnya sama seperti yang saya bilang, ada dua kreditur, salah satu Iya. tagihannya sudah jatuh tempo, Akhirnya. ya, dan dibuktikan sederhana. Iya. PKPU ini intinya pertama, rohnya itu adalah perdamaian seperti yang saya bilang tadi. Nah, perdamaian ya. Perdamaian. Nah, PKPU muncul. Perdamaian tapi diawasi oleh pengadilan. Betul, betul. Nah, saya jelaskan, Pak. Iya, oke. Ketika PKPU ini sudah diputuskan, Pak, Iya. kemudian nanti pengadilan akan menentukan siapa hakim pengawasnya. Iya. Kemudian pengurus. Itu, Pak. Oh, Nah, iya. pengurus ini adalah yang diusulkan oleh para kreditur, Pak. Para kreditur. Kreditur yang memohonkan. Oh, kreditur. Iya, yang memohonkan tadi dalam permohonan itu. Oke. Nah, kemudian muncullah yang disebut dengan putusan yang disebut tentang hakim pengawas dan pengurus ini. Iya. Dan pengurus. Ini akan melakukan pengumuman, Pak, Iya. di dua koran. Koran. Ya, media. Berarti nasional. masyarakat dianggap tahu, Ya. konsumen dianggap tahu. Ajas Itulah tujuannya publisitas, ya. ya, ajas publisitasnya harus Oke. terpenuhi. Iya. Nah, apa isi dari pengumuman itu? Yang Iya. pertama adalah itu bicara soal jadwal Jadwal rapat pertama. rapat pertama. Oke. Ya. Kedua, bicara soal batas tagihan, batas pengajuan tagihan, Iya. pengajuan tagihan. Yang ketiga, nanti adanya proposal perdamaian. Oh, iya. Nah, baru yang keempat ada voting. Voting. Nah, Ya. ini. Kemudian yang kelima ada nanti disebut rapat pemusyawaratan hakim. Yang Iya. inti rapat pemusyawaratan ini apakah voting itu menghasilkan perdamaian atau tidak, gitu, Pak, Oh. kira-kira. Sidang putusan. Putusan di akhir. Nah, ini dibatasi, Pak. Di pertama sekali PKP itu 45 Iya. hari. 45 hari ya. 45 hari. Batas maksimumnya adalah 270 hari. 270 hari. Iya. Jadi pemaksimalnya ini dipaksa oleh debitur untuk Iya. melakukan perdamaian kepada kreditur Hmm. sepanjang pertama dalam 45 hari. Iya. Nah, mekanismenya ini, Pak, yang saya Iya. bilang tadi, ada jadwal rapat pertama, perkenalan lah nanti isinya di sana, Oke. memperkenalkan hakim pengawas, memperkenalkan para pengurus, Iya. kemudian ada batas pengajuan tagihan daripada kreditur, Iya. tanggalnya tanggal berapa. Nah, kemudian masuklah nanti verifikasi terhadap tagihan itu. Verifikasi Ya. tagihannya. Itu di mana? Di Setelah batas pengajuan tagihan, Oh. nah, ada tanggal verifikasi tagihan. Verifikasi tagihan itu intinya adalah mencocokkan antara piutang kreditur Iya. terhadap utang yang ada di debitur. Iya, iya. Apakah memang ada perselisihan angka Iya. atau memang ada penolakan dari debitur? Iya. Mungkin karena selisih lebih gede, hitungan dari kreditur, Iya. kemudian dicocokkan di tengah. Oh, dicocokkan dengan. Iya, gitu, Pak. Ini ya. Fungsinya apa? Iya. Fungsinya itu agar kreditur mendapatkan suaranya Oh. apabila Iya. nanti voting, Pak. Oh, kalau voting. Ya, Gitu ya. kalau voting kan yang di voting itu adalah proposal perdamaiannya, Pak. Oh, iya, iya. Ah, Di voting itu berdamai atau tidak? tidak, sama Yes sekali. or no? Nah, diperhitungkan ada nilai piutangnya dia itu berapa suara dia untuk Iya. mendapatkan suara dalam votingnya. Oh, gitu ya. Ya, begitu, Pak, kondisinya. Iya. Ini kan kalau kita ketahui kan banyak nih kalau di kasus-kasus kepailitan itu. Ya. Banyak kuasa hukum yang mencari kuasa apa semua, terus nanti untuk verifikasi itu gimana ininya? Ya, begini.
kepentingan kreditur dan kepentingan debitur Iya. dalam proses PKPU, pastikan kita bilang tadi pertama saya menjelaskan bahwa ada roh perdamaian. Iya. Itu roh perdamaian di mana ketika memang kepentingan utang dari kreditur ini mampu dibayar oleh debiturnya. Iya. Gitu. Letak di tengah lah. Di tengah ya. Ya, untuk jumpa itu yang disebut dengan proses perdamaian. Debitur mengajukan proposal perdamaiannya. Iya. Kami mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utang kami dengan Iya. syarat A, B, Iya. C, dan D. Nah, tapi kan harus kita ingat, apakah kreditur setuju dengan syarat itu? Betul. Nah, setuju dengan syarat itu, itulah dimasukkan dalam voting nanti, Pak. Iya. Ya. Terus ini kan kalau kita lihat apa untungnya konsumen kalau terjadi proses PKPU gitu. Nah, debitur itu butuh suara daripada kreditur Iya. untuk mengikuti lah Iya. perdamaian dia. Iya. Nah, kemudian nanti suara itu akan dihitung. Intinya adalah yes atau no dari proposal Betul, perdamaian. iya. Nah, kalau yes ya otomatis damai, Pak. Damai. Damai. Damai dalam Nah, kasih Allah lah. Iya. Iya. Amin. dan jangan bersungut-sungut kan begitu, Pak. Iya. Jadi dalam perdamaian itu kan proposal perdamaian yang saya bilang syarat itu, Iya. debitur juga punya kepentingan di dalam itu. Debitur. Ya. Apa kepentingan kreditur? Kalau Kreditur artinya ini kan pengusaha gitu ya? debitur pengusahanya. Iya, oke. Perusahaan. Ya, Perusahaan. perusahaan. Oke. Perusahaan. Kreditur adalah bisa dari perusahaan, bisa dari perorangan Iya. juga, Pak. Dalam hal ini kalau kasus properti itu adalah pengembang. Ya, debitur adalah pengembang. Oke. Gitu. Kalau krediturnya rata-rata pasti konsumen. Konsumen. Atau vendor. Iya. Yang kontraktor dari rekanan para developer. Iya. Gitu. Nah, kalau belum dibayar ini, berarti kan dia punya kewajiban. Debitur punya kewajiban, Pak. Iya. Untuk melunasi utang-utang ini. Iya. Kan gitu. Ketika dalam proses perdamaian terjadi, Iya. kemudian dalam rencana proposal perdamaian ini dilakukan dalam proses pengadilan, Iya. nah, kreditur kan melihat, Pak, Kreditur melihat apakah memang proposal perdamaian itu mampu untuk menutupi semua utangnya. Itu kan dapat dilihat, Pak. Itikat baik namanya, Pak. Nah, semuanya kita itikat baik. Iya. Nah, landasan dia. Cuma kita lihat, Pak, ada yang disebut kreditur yang memiliki jaminan, itu Iya, separatis namanya. separatis, Ya, ini ada yang disebut yang tidak memiliki jaminan, hanya Ini perjanjian. tingkat-tingkatan ya, Bang ya? Tingkatnya. Iya. Kemudian yang di atas ini semua ada namanya kreditur preferen, Pak. Iya. Gitu. Tapi di PKPU Mungkin bisa sebelum ke situ Bang, saya mau ini, Abang harus jelasin dulu itu biar penonton sobat Indo Property Ya. tahu apa itu separatis, apa itu preferen, apa itu kongruen Ya, dan ya. implikasinya. Ya, kalau secara umumnya begini, Pak, tingkatan yang paling tinggi adalah preferen karena itu berdasarkan undang-undang. Bukan separatis. Preferen, Pak, pajak. Pajak. Tapi ini lari nanti Apa biasanya digunakan ketika pilot, Pak. Oh iya, ketika pilot Ya, diselesaikan dulu. ya, buruh. Buruh, itu. iya. Itu wajib, Pak. Kalau nggak salah dulu buruh itu masih masuk ini ya, kongruen ya. Betul. Ada putusan MK ya, yang jadi baru. bisa Ya, dia ya. masuk pada Ya. iya. Dia debatable waktu itu akhirnya Iya. MK memutuskan bahwa Iya. buruh kewajibannya itu wajib gitu loh, karena Oke. berdasarkan undang-undang. Iya, Kemudian ada disebut dengan kreditur separatis. separatis. Ya, Ya. kreditur separatis ini adalah yang memiliki jaminan, Pak. Jaminan. Dijaminkan Jaminan bentuk, berupa apakah bentuk hak tanggungan, fidusia Iya. atau leasing. sertifikat ya. Ya, sertifikat lah. Itu Iya. disebut dengan hak tanggungan, Pak. Iya, posisinya. Kemudian ada disebut kreditur konkuren. Iya. Kreditur konkuren ini ya, tidak ada jaminan. Ini yang Ya, ini nasibnya sifat- konsumen ini ya, konsumen Nah, properti. kalau kita lari di sini ya, Iya. bicaranya dalam posisi tingkatan yang dia itu setelah dari separatis lah. Separatis ya, Iya, berarti. ya. Itu apa implikasinya kalau seumpamanya katanya saya ini awam lah. Iya, iya. Ya sama teman-teman saya juga yang sobat Indo Property News. Apa implikasi dari tingkatan-tingkatan itu, Bang? Yang pasti begini, Pak. Ini kita Iya. bicara setelah PKPU, namanya pilot. Pilot, Nah, ya. Pilot itu barang. Ya, pilot. Dan Iya. kalau sudah terjadi pilot, ada disebut insolvensi. Insolvensi. Insolvensi ini dapat terjadi apabila dalam prosesnya separatis yang enak, Pak. Tunggu dulu, Bang. Ya. Abang bilang insolvensi, apa itu insolvensi, Bang? Barang apa, Bang? Insolvensi ini setelah pilot, ada yang disebut dengan insolvensi, Pak. Jadi Apa? kemampuan daripada proses dijalankan ini, Iya. para kreditur separatis dapat menjalankan
haknya. Iya. Apakah menjual asetnya? Kreditur separatis. Kreditur separatis Pak, di insolvensinya. Iya. Karena kan dia yang punya jaminan Pak. Iya. Dia punya jaminan nih. Iya. Dilaksanakanlah untuk melakukan penjualan jaminan ini. Iya. Untuk menutupin utangnya terlebih dahulu Pak. Oh, yang jaminan itu ya? Ya, 60 hari Pak dalam proses insolvensi itu. Iya. Nah, dia didahulukan. Nah, sekarang pertanyaannya kan, separatis kan sudah enak kalau udah ada jaminan. Udah jaminan. Tapi kalau berarti dia didahulukan? Dahulu Pak. Kan dia punya hak istimewa. Oh iya, istimewa. Hak istimewa terhadap jaminan itu. Karena kau pinjam di saya kan? Iya, betul. Udah jelas-jelas. Ada jaminan sama ya? ya sudah. Kalau memang tidak mencukupi, saya akan jual jaminan ini. Oh gitu. Iya. Tetapi kalau insolvensi dalam proses di situ konkuren nggak punya jaminan Pak. Ah iya. Ya berharap masih ada tapi untuk dijual oleh kalau. Berharap ya Pak ya. Ya kalau di ya itulah di undang-undang kita kalau para konsumen mungkin akan sangat dirugikan ketika memang dalam proses pilot. Oh gitu. Ya, sangat dirugikan ketika memang dalam proses pilot gitu. Oke, sangat dirugikan. Ya, kalau dalam proses PKPU, ya di sini dilematisnya Pak. PKPU ya? Ya, dilematisnya adalah berarti mereka tidak langsung bisa mendapatkan haknya seketika. Oh. Bisa saja. Mengapa? Bisa saja. Enaknya kalau kita ngomong sama kurator ini. Abang jangan ditutup-tutupi dong Bang, gitu Bang. Ya, tidak. Ya. Ini artinya kewajiban saya Siap. sebagai profesional hukum Iya. untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Pak. Iya. Ketika PKPU ini nggak enaknya ada grace period tambahan lagi Pak setelah dalam perjanjian itu. Apa sih sebetulnya di proposal itu apa? Intinya apa itu Pak? Intinya ada syarat-syarat, bisa saja mungkin dia mengatakan bahwa mampu melakukan contohnya. Iya. Contohnya Pak, ada kan properti yang mangkrak. Ini langsung aja Pak, ya langsung aja kita sumpamanya contoh kasus kita nggak tahu terjadi di mana nih ya. Kita nggak tahu contohnya dalam kasus properti gitu Pak. Ya, contoh dalam kasus properti. Oke. Nah, misalnya ini kita bicara konsumen ya Pak ya. Ya. Bicara konsumen, terjadilah properti. PKPU pada properti dalam suatu perusahaan properti. Sumpamanya dari pihak kreditur ya, yang mengajukan krediturnya. Kita bilang dalam posisi ini bukan konsumen yang tadi mengajukannya, tapi karena putus PKPU akhirnya konsumenlah jadi kreditur lagi. Oh iya. Nah gitu. Kreditur ini berarti kan dalam prosesnya mungkin ada kewajiban yang belum dilaksanakan oleh debitur. Iya. Nah, saya bilang tadi ada kewajiban yang belum dilaksanakan debitur kepada krediturnya. Kreditur. Salah satu contoh telat serah terima. Telat serah terima. Iya. Mungkin belum balik nama sertifikat terhadap unit-unitnya atau propertinya. Iya. Ini bisa memakan waktu sebenarnya kan. Kita tahu lah Pak perizinan di Indonesia. Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah ya Bang ya? Kira-kira begitu Pak. Iyalah, kita sama-sama tahu lah. Ya. Tutup-tutup. Paling intinya sebenarnya si konsumen kalau debiturnya baik, serah terimanya berjalan. Konsumen pasti tidak akan bermasalah. Iya. Gitu. Tapi ada penjelasan dari debiturnya. Iya. Mengapa? Dan apa kendalanya? Sekarang ini COVID Bang yang lagi tren ini Bang, COVID-19. Semua lagi susah. Semua lagi susah betul. Iya. Terus? Ya tren dari penjualan properti pun sudah turun. Iya. Developer juga sekarang banting setir. Gua nggak bisa. Yang dirugikan siapa Pak? Ya konsumen lah. Makanya berharap dalam PKPU ini kan menjadi media Pak, membantu antara kreditur dan debitur. Apalagi Bapak bilang ini adalah pandemik COVID ini, ya tidak hampir semua dari pengusaha-pengusaha ini terkena imbasnya. Ya terlebih terhadap dunia properti. Nah, kita kembali tadi proses PKPU ada proposal perdamaian. Intinya itu apa tadi Bang? Syaratnya itu pertama adalah dia akan menjadwalkan kapan kewajiban itu akan dilaksanakan kepada krediturnya. Termasuk serah terima. Termasuklah serah terima. Berarti kalau saya serah terima tahun lalu udah jatuh tempo di ini apa semua, kita jadwalin lagi dong. Berapa tahun? 5 tahun, 3 tahun. Betul. Gitu. Nah kemudian dari pelaksanaan proposal perdamaian itu, ya mungkin debiturnya akan minta grace period. Debitur minta grace period. Tambahan. Gitu. Yang ketiga adalah berusahalah nanti debitur ini menjalankan sesuai dengan grace period dan masa serah terimanya itu. Jadi ya debitur punya waktu lagi lah, bernapas lagi lah. Rata-rata yang diminta itu berapa tahun Bang? Kalau hitungan developer Pak, itu kan nggak bisa langsung 1 tahun 2 tahun mungkin karena mereka juga butuh dana. Ya cash flow yang harus di keuangan mereka. Apalagi perbankan juga agak sulit untuk mencairkan
kredit kepada properti sekarang ini. Oke. Gitu. Jadi mau nggak mau mungkin mereka akan di range di 5 sampai 10 tahun. Iya. Itu seperti, tapi kita nggak tahu treatment daripada debitur karena kemampuan keuangan kan mereka yang tahu. Iya. Gitu. Tapi kalau ketika 5 dan 10 tahun ini kita lihat ya konsumen pun akan melihat dalam prosesnya. Kalau ini pilot kondisinya ya tinggal harta pilotnya, unit kita itu masih milik debitur harus ingat. Iya, jadi gini, kenapa dia tidak dapat, salah satu kenapa dia jadi kongruen itu tidak dapat didahulukan, karena kemungkinan masih ada yang nyicil, yang masih ada ini, sehingga aset itu masih termasuk atas nama debitur, developer ini. Jadi kenapa dia dapat terakhir? Betul. Gitu. Betul. Yang kesian itu yang udah bayar lunas, Bang. Tapi belum AJB. Belum. Emang kalau udah AJB terus di pilot, emang dia masih punya hak, Bang? Masih punya hak karena selama dalam kalau dia udah punya AJB nih. Ya, sudah AJB tetapi belum sertifikat. Belum ganti nama, Pak. Iya, balik karena nama. Kita tahu, Pak. Kalau sertifikat itu developer itu masih semua itu atas nama debitur, atas nama developer. Iya. Okay. Pasti itu pasti. Tapi kan ketika memang AJB tapi kan belum dilakukan pengalian dari developer kepada konsumen. Pengalian hak. Iya, pengalian hak. Iya. Ya pasti kan belum, Pak. Itu masih menjadi harta atau bagian milik dari developernya. Berarti sama juga dong, mau dia cicilan, mau dia punya AJB, peduli amat gitu ya. Betul, Pak. Nggak ngaruh gitu ya. Betul, Pak. Tetap menjadi harta developer dan menjadi budel pilot. Kalau pilot. Harta pilot, iya kalau pilot. Kalau pilot, ya mudah-mudahan jangan pilot lah, Pak. Iya, jangan pilot. Mudah-mudahan. Kalau pilot udah jelas rugi ya, Bang ya. Konsumennya pasti lah, Pak. Pasti ya. Hitungan saya dalam posisi di situ, analisa saya, konsumen kan orang yang paling di bawah nanti dari posisi di sana. Iya, kalau ada sisanya ya, Bang ya. Ya, kita tahu, Pak, kalau ada sisa kan semua kan udah jadi jaminan di bank, Pak. Jaminan di bank. Ya. Tanah, bangunan, unit, dan ataupun kerjasama dengan KPR-nya. Iya. KPR kan pasti KPR bank-bank itu kan ada jaminan tanah. Betul. Ada personal garantinya. Tapi rata-rata personal garanti ada ya? Seharusnya sih ada tambahan terhadap itu. Saya mau nanya nih, Bang, mumpung masih Abang lagi ngomong nih personal garanti. Personal garanti itu apa, Bang? Personal garanti itu adalah jaminan dari pribadi, mungkin direktur atau pemegang sahamnya untuk nilai tambahan terhadap kreditnya, Pak. Oh iya. Gitu. Jadi selain jaminan yang tadi. Jaminan tambahan lah. Biasanya tambahan. ini orang yang kayanya atau ownernya gitu ya, Bang? Ownernya ya. Yang paling bertanggung jawab lah, Pak, dalam perusahaan itu. Implikasi kalau dia pilot, apa yang terjadi di harta-harta orang jaminan ini? Ya, kalau dia tetap dimohonkan dalam proses pilotnya nama dia karena dia sebagai penjamin, dia otomatis akan bertanggung jawab terhadap utang-utang yang ada. Berarti hartanya juga masuk dalam budel pilot pribadi. Termasuk istri kalau nggak salah ya. Itu istri, betul. Istri ya. Betul, Pak. Nah, ini satu lagi nih. Iya, Pak. Istri itu kan kalau tidak ada perjanjian pisah harta. Kalau tidak ada perjanjian pisah harta, masuk. Pilot suami adalah pilot istri, Pak. Iya, kalau perjanjian ada perjanjian nikah atau pisah harta, ya. Itu secara deklarasinya mengatakan bahwa harta terpisah. Terpisah. Berarti tidak boleh. Tidak masuk. Nah, ini juga saya jadi pikir ini, Bang. Kan kalau seumpamanya nih ada, Bang, debitur yang nakal, ini contoh lah, Bang ya. Ini kan bisa jadi siasat juga. Jadi oke lah, PKPU dulu kan. PKPU perpanjangan dulu ininya. Perpanjangan dulu. Nanti saya bayar 5 tahun lagi lah. Kalau dia tidak berniat baik, beritikat baik, di masa itu bukan dia sibuk untuk menyelesaikan kewajibannya, tapi harta ini kan bisa dipindah-pindahin dulu, Bang. Kita mengajukan pisah harta dulu. Ya. Atau cara lain gitu. Harapannya sih debiturnya jangan arti punya etikat baik. Iya, ini kalau, Bang, kalau itu terjadi dalam prosesnya itu ya ada upaya hukum lainnya, Pak. Ada upaya hukum. Ya, jatuh pilot berarti kan paling tidak segala pengalian itu bisa dilakukan gugatan, Pak. Gugatan lain-lain atau aksio pidana di sana oleh kuratornya. Disita, Pak. Tapi melalui penetapan pengadilan bahwa itu adalah harta pilot. Tapi kan harus dibuktikan. Ya, pembuktiannya itu kan bisa dapat dari laporan keuangan, Pak. Bisa laporan keuangan, informasi data yang terkait. Kapan dialihkan pada saat itu? Kalau masa PKPU atau pilot ya haram, Pak.
pengalihan itu Arab. Itu jatuhnya nanti pidana penggelapan atas aset dari berarti kan itikat baik sudah tidak ada, Pak. Tapi kan pengalihan itu banyak cara, Bang. Saya buta itu modus lah itu, Bang. Abang bisa tahu lah itu. Cuma Abang mau jelasin nggak? Pengusaha saya bikin susah di kurator ya. Pengusaha kan intinya kan sifatnya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, Pak. Iya. Tapi kan ada juga lah pengusaha yang punya hati, Pak, yang punya nurani. Banyak, Pak, gitu. Tidak bisa kita ratakan karena perbuatan satu orang, kan gitu. Tapi kan bagaimana mengantisipasi sebenarnya itu pertanyaannya. Iya. Ketika pengusahanya nakal. Iya. Nah, gitulah posisinya. Iya. Ini kan ada kepentingan para kreditur yang saya bilang tadi pertama. Iya. Kepentingan kreditur ini harus diutamakan. Nah, di sinilah letak dari kewenangan dan tugas para kurator. Iya. Kalau pilot ya. Yang harus tegas. Iya. Dia untuk memutuskan bahwa itu adalah budel. Iya. Atau harta pilot. Iya. Karena kurator berkewajiban untuk mensita umum, menyita semua harta-harta daripada debitur. Repotnya, Bang. Betul. Repotnya, Bang. Kalau kurator ini udah main mata, Bang, gitu, Bang. Ya, itu bisa saja terjadi ya, Bang ya? Bisa saja terjadi, tapi kan gini, sebagaimana di organisasi kami, Pak Erlang, ya kode etik masih dijaga. Oh. Nah, ada kode etik ya. Siap. Kode etik ini yang menjadi koridor kami untuk berjalan gitu. Iya. Kalau di Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang 37 2004, itu bahkan sebenarnya jelas mengatakan, Pak, apabila ada kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh kurator, itu tanggung jawab pribadi, Pak. Tanggung jawab pribadi ya? Tanggung jawab pribadi, artinya secara pidana pun dia yang masuk. Oh, kurator ya? Pribadi dia? Iya, pribadi dia. Apa contohnya yang bisa dia masuk kayak begitu? Ya, di seperti Bapak bilang tadi, seperti ada yang main mata, atau ada yang greedy, dia mengalihkan aset padahal itu bukan aset, gitu kan. Artinya dia jatuh penggelapan terhadap aset pilot. Atau dia tutup mata gitu ya, atau tutup mata, gitu kan. atau ngambil dulu banyak. Amin Pak, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jadi ya kita cintalah Indonesia ini. Betul. Kasihan gitu. Betul. Ya di proses itulah jadinya, Pak. Kalau kita sih intinya pilot ini dihindari. Pilot ya? Dihindari. Pilot dihindari. Tunggu dulu, Bang, sebelum di situ saya masih belum tuntas mengenai PKPU. Artinya kan udah jelas PKPU itu istilahnya dalam tanda kutip menguntungkan debitor kan? Karena kalau memang debitornya istilahnya memang ada niat membangun, paling tidak dia ini bisa ada transfer bernapas panjang gitu apa semua. Mudah-mudahan dengan niat baik itu tadi dia mau menyelesaikan karena memang ada kesulitan ekonomi dan lain-lain keuangan lah. Dia sendiri tahu. Nah, kalau sumpamanya itu terjadi akan ada juga yang tidak begitu gitu kan, Bang. Nah, salah satunya katanya kalau udah dilakukan PKPU, jadi konsumen itu tidak bisa melakukan upaya mempidanakan gitu loh, hilang pidananya. Karena ini kan kita udah damai. Jadi pengertian PKPU sendiri itu dilarang kan, Bang, dalam masa itu dilarang memaksa untuk memenuhi kewajibannya. Bisa dijelasin? Begini, Pak, kreditur ini kan dalam proses ini, makanya bilang dalam pengumuman itu kan batas pengajuan tagihan oleh kreditur. Tapi kan ada juga kreditur yang tidak menjalankan mekanisme PKPU. Nah, itu namanya hak, Pak. Di Indonesia ini kan hak hukum dari seseorang itu kan dilindungi. Betul. Ketika dia memilih hak individualnya, mengatakan dia tidak mengajukan tagihan atau tidak menjalankan PKPU dan dia merasa dirugikan, dia melakukan upaya pidana pun bisa, Pak. Maksudnya kenapa? Bisa melakukan pidana. Dirugikan gini. Saya merasa perbuatan seseorang itu, kita bilanglah, sebutkanlah pengembang gitu. Dalam proses ini sudah tidak memiliki itikat baik. Saya merasa perbuatan itu harus adalah karena saya sudah diduga ditipu, kan begitu, oleh developernya. Saya punya hak, Pak, untuk melaporkan ke polisi. Melaporkan ke polisi, developernya itu sudah berbuat nih, tapi dengan bukti, kan gitu. Atau ingkar janji, kan gitu, menjanjikan segala sesuatu pada tidak dijalankan, kan gitu, janji-janji palsu bahasanya kan. Itu bisa dilakukan pidana, Pak. Tapi janganlah dia udah mengajukan tagihan, ikut dalam proses perdamaian, mengikat dalam proses perdamaian itu, dan lucunya dia setuju dalam proses perdamaian itu, tapi dia masuk pidana lagi, masuk pidana. Lapor polisi lagi, Pak. Itu namanya main
Main dua kaki ya Bang ya? Ya saya nggak tahu motivasinya jadinya apa. Iya. Kalau di dalam perdamaian dia mengatakan ya setelah perdamaian, ngapain lagi dia? Kalau gambling ini dia pasang 2 nomor Bang. Siapapun menang pasti akan dia ini, ya kan? Kira-kira gitu. Tapi kan paling tidak gini, ketika memang dia tidak menggunakan haknya dalam mekanisme PKPU, dia berhak Pak mengatakan bahwa perbuatan developer itu harus diproses secara pidana. Oh, artinya ini kan sekarang ini berseliweran ya Bang ya, istilahnya orang merasa sekarang itu konsumen itu merasa kita harus ikut PKPU ini karena harus ikut PKPU, kalau tidak hakmu hilang gitu loh Bang. Ya. Jadi kau tidak nanti dihitung utang-utangmu, hangus lah kalau itu. Oh, enggak. Nah ini perlu Bang, perlu diluruskan. Umpamanya gini Bang, saya tidak ikut perdamaian, saya nggak ikut-ikut, saya nggak mau tahu gitu loh istilahnya. Nah kalau orang dalam posisi gini, ya saya tunggu aja nanti bagaimana gitu ininya, hasilnya. Saya nggak ikut dalam perdamaian. Ya kembali kan itu tadi saya bilang Pak, itu hak dia mau mengajukan tagihan terhadap tagihan itu atau tidak. Iya. Itu hak, kembali ke hak dia Pak. Iya. Hak ini kan bisa digunakan atau tidak, kan itu namanya hak Pak. Iya. Ketika dia tidak menggunakan berarti dia tidak masuk ke mekanisme PKPU tadi. Iya. Atau mekanisme pilot tadi. Iya. Mekanisme dalam pengadilan itu. Ya berarti dia bisa menunggu upaya selanjutnya setelah PKPU. Atau dia juga bisa melakukan, merasa oh lambat sekali itu PKPU. Iya. Ya kan kerugian saya kan sekarang kan kira-kira begitu. Iya. Dia bisa melaporkan ke kantor polisi, itu hak dia juga. Hak hukum kan semua orang bisa Pak. Tuntutannya apa Bang? Apa pasalnya apa gitu? Ya mungkin pasal-pasalnya bisa disebut dengan 378 karena dia merasa ditipu, atau menjanjikan sesuatu padahal palsu, bisa jadi begitu Pak kondisinya. Nah, ini kan namanya konsumen dan orang warga negara Indonesia lah, dilindungi oleh hukum dan dia dapat melakukan upaya itu. Jadi jangan istilahnya panik ya kalau nggak ikut PKPU, karena kan mau pilot mau PKPU sama aja, konsumen kan dirugikan. Saya menjelaskan Pak tadi. Iya. Yang kata Pak Erlan bahwa ada hangus haknya. Iya. Sebenarnya yang hangus itu nanti kaitan masalah suara Pak. Masalah suara. Ya. Suara. Jadi kan kalau dia tidak mengikuti mekanisme PKPU itu, berarti suaranya dia tidak diperhitungkan apabila tidak mengajukan. Tidak diperhitungkan. Iya. Ya. Itu doang kan? Iya itu doang. Itu saja Pak. Tapi tidak menghilangkan dia punya hak terhadap tidak tagihan gitu kan apa sih Pak? Ya, kalau ini kan sudah berdamai nanti antara debitur yang dalam pengajuan itu dan debitur dengan kreditur berdamai posisinya. Ini kan nanti kan mengikut semuanya para kreditur. Perdamaian itu, prinsipnya seperti itu logikanya. Nah, ini kan harus dijalankan debitur perdamaian itu. Betul. Tetapi mekanisme setelah perdamaian ini kan masih ada lagi Pak. Iya. Berarti kan para kreditur mendaftar lagi ke debitur. Iya. Kan gitu, bahwa berdasarkan perdamaian yang sudah disahkan oleh pengadilan niaga, monggo nih kata debitur nanti, kalian daftar-daftar nih, siapa lagi kan gitu, sembari menjalankan data kembali lagi lah Pak, data oleh debitur lagi kondisinya. Mungkin yang saya bilang tadi itu, mungkin rata-rata orang yang ikut mekanisme PKPU ini akan daftar lagi kepada debitur. Atau ada lagi nanti yang ketika ikut mekanisme ini melepaskan haknya lagi. Iya. Atau bahkan debiturnya udah melepas, udahlah duitnya banyak mungkin kan, duitnya udahlah udah anggap itu aja lah gitu. Kalau juga ada gambling kan gitu. Iya. Udahlah, pilot aja lah. Iya. Barang itu barang rongsokan. Iya. Pilot aja. Memang saya mau pilot gitu. Iya gitu. Memang gitu lah. Gitu. Ada ya, motivasi orang kan beda-beda Pak. Betul. Gitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya apa sebetulnya upaya hukum terbaik dalam, mungkin Abang bisa kasih inilah tips apa yang harus dilakukan konsumen kalau semuanya terjadi PKPU kah atau pilot kah, apa yang langkah-langkah hukum apa yang harus Ya, kalau langkah hukum yang diambil oleh para konsumen ya kita bicara properti. Yeah. Gitu. Dalam properti itu konsumen, saya pikir yang terbaik adalah dia mendapatkan unit yang dibelinya. Iya. Ya kan ini Pak. Kan dia sudah bayar Pak. Iya betul. Itu yang terbaik. Iya. Dia harus menghitunglah kembali. Iya. Langkah pertamanya itu, apakah dengan sabar nggak dia dengan mengikuti PKPU ini, dan sabar nggak dia dengan syarat-syarat dalam proses perdamaian itu. Kan hitungannya di sana. Tapi dengan serah terima unitnya harus lebih jelas kapan. Walaupun diundur ya gitu ya. Iya.
berarti dia akan mengajukan haknya itu kepada proses PKPU, ya dia akan mengikuti proses perdamaian. Iya. Itu berarti dia mengikuti mekanisme perdamaian tadi, Pak. Iya. Nah, tipsnya sih sebenarnya begini, Pak. Kalau pengembang yang baik, dia pasti akan berusaha berdamai kepada kreditur. Iya. Tapi kalau dia pengembang yang tidak baik, dia akan berusaha untuk pilot. Gitu. Karena pilot juga itu bisa menguntungkan ke debiturnya, kepada pengembangnya. Karena kan asetnya mungkin udah jauh lebih ini kan. Iya, iya. Istilahnya hitung-hitungannya lah. Ya, hitung-hitungannya. Lebih untung pilot, dan ada juga orang lebih untung pilot daripada damai gitu kan. Benar, Pak. Itu kan di lapangan pasti terjadi. Iya. Pengusaha atau developer atau pengembang itu kan sudah berhitung. Kalau unit sudah laku sekian kan gitu kan. Dan secara kewajiban saya enggak, ya udah pilotkan saja. Iya. Kan gitu. Hak saya kan akhirnya lepas. Justru kan unit sudah ada. Iya. Kan kira-kira begitu posisinya. Tapi kan yang sangat dirugikan adalah konsumen, Pak. Jelas sangat dirugikan konsumen. Iya. Karena dia tidak akan mendapatkan unit. Jadi mau apapun ini boleh buah si malakama ya Bang ya? Buah si malakama, Pak. Iya. Karena kalau di PKPU dia akan minta kesabaran dari konsumen sendiri. Iya. Untuk supaya dapat dijalankan perdamaiannya. Iya. Atau dalam pilot itu ya nunggu giliran tersendiri setelah masih ada nggak sisa dari model pilot dari harta pilot yang dijual. Sambil berdoa ya. Berdoa mudah-mudahan ini masih ada sisa ya Allah gitu kan. Iya, ya, syukur ya mudah-mudahan janganlah Pak. Iya. Kalau saya bilang sih jangan pilot. Jadi Sobat Indo Properti yang kebetulan tersandung masalah dari pilihan yang terburuk masih terbaik lah PKPU ya Pak. Ya, PKPU. Ya, daripada sudah jelas tidak ini kan? Ya. Udah tujuan kita harta kita udah dipilot gitu ya Bang ya. Ya. Mungkin edukasi kepada masyarakat. Iya. Kalau mekanisme PKPU ini menjadi jalan juga, Pak. Karena memang dalam proses perjalanannya itu ada hak-hak yang akhirnya didapat oleh konsumen. Lebih jelas. Pertama di perjanjian yang pertama itu akhirnya kan kontrak lagi, agreement lagi. Kan gitu kan. Jadi perjanjian lama ini hilang, ada perjanjian baru. Bisa jadi ada perjanjian baru, kan ada grace periodnya atau disebut dengan addendum. Ya, tambahan. Ya, grace periodnya. Tapi kan dia kan lebih rigid, Pak, lebih jelas dibandingkan dalam proses nanti menunggu jual harta pilot. Oh iya. Kan gitu. Yang kedua, kepastian terhadap hukum ini adalah masuk mekanismenya dilibatkannya hakim, pengawas dan juga para pengurus yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi kalau masuk PKPU diawasin oleh pengadilan itu udah jelas jadwalnya, terminnya. Betul. Iya kan? Betul. Jadi begitu kalau tidak menyelesaikan kewajibanmu, pilot otomatis. Ya, Bang, kita tahu kosnya apa sebetulnya dalam proses itu? Ya, kosnya itu ya ke dalam PKPU, Pak. Itu kan nanti debitur dibebankan terhadap kos, yaitu biaya-biaya kepengurusan selama PKPU. Iya. Nah, kemudian ada fee juga yang ditentukan berdasarkan undang-undang juga, Pak. Itu nanti dibebankan pada debitur juga. Fee pengurus, Pak. Oh, pengurus. Yang tadi ditetapkan. Kalau PKPU itu ada persentase atau Bang? Persentase, Pak. Oh, persentase. Sorry, ini berapa nih, Bang, biasanya? Ya, ketentuan. Itu 5,5% sampai 7,5% dari nilai tagihan, Pak. Nilai tagihan? Dari seluruh nilai tagihan. Ya, coba dibayangkan lah kalau nilai tagihannya sekian ratus miliar, berapa persen? Susah lah bayangin itu. Tapi itu kan kembali, itu, Bang. Kembali lagi kesepakatan sih, Pak. Kesepakatan. Ya, Bisa di atas itu semua, ya. Di atas itu semua adalah kesepakatan. Iya. Ketika memang dilihat ada in case masing-masing debiturnya dilihatlah kemampuan dan etiket baik tadi. Betul. Misalnya itu. Tapi walaupun debitur rugi, tapi yang lebih rugi itu konsumen, Bang. Apalagi ini konsumen ada yang kaki lima, investor kaki lima, ada yang nggak semua kantor tembak kan? Belum debitur nggak rugi, Pak? Kreditur, konsumen ya. Maksudnya. Ya, duit debiturnya ya duit konsumen kan, Pak, sebenarnya. Yang dia sudah diambil dari awal kan sebenarnya. Iya. Kan itu sebenarnya. Kan lebih rugi konsumen gitu kan. Dua kali rugi. Panjang. Belum lagi
sakit hati, emosi itu kerugian imaterial bang itu bang. Waktu ikut sidang, ya, semua rapat-rapat di pengadilan. Betul. Uang pulsa untuk ngikutin grup. Iya. Gitu. Yang itu paling itu emosi sakit hati bisa jantung berpacu gitu banyak lah. Timbul stres. Iya. Ya mungkin timbul lagi biaya baru meng-hire lawyer. Itu. Lawyer juga dalam posisi tidak menggapai kepentingan dia, tapi kepentingan seseorang. Gitu. Banyak dinamika jadinya yang buat di konsumen yang sangat dirugikan. Dirugikan ya. Jadi apalagi kalau dia pilot udah jelas, udah amit-amit ya bang ya. Oke deh bang, kalau kita udah bahas tentang ini, mungkin nanti sobat properti kalau ada pertanyaan coba disampaikan di channel YouTube kami, nanti kita akan jawab. Ya. Nah bang Jeffrey ini bisa, sorry bang, nama lengkap siapa bang? Ya, Jeffrey Simajuntak. Ya, SHMH. Ya. Saya dari kantor JAM Simajuntak dan Rekan. Advokat dan pengurus dan kurator bang. Ya. Ini enggak promo ya, kalau ada teman-teman, jadi tahu kapasitas beliau lah. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa semua, kita nggak bisa bahas tuntas di sini. Ya. Karena banyak sekali yang bisa kita ini. Kalau kita dipancing untuk pertanyaan-pertanyaan, bolehlah bisa komen-komen, nanti kita jawab. Bisa. Gitu ya, Bisa. Bang Jeffrey. Terima kasih. Sekarang kita masuk nih. Ya. Ini kan undang-undang udah banyak kritikan ya bang ya, bahwa undang-undang ini sama sekali tidak menjamin. Ya. Terlalu tidak menjamin ini kepentingan konsumen gitu loh. Undang-undang apa itu Pak? Undang-undang kepailitan. Oh iya, 37 Iya kan? 2004. Makanya undang-undang berapa? 37 2004. 37 2004 tentang kepailitan Dan PKPU ya. Dan PKPU. Dan kewajiban utang. Iya, nah itu. Ini kan banyak yang dianggap tidak adil terhadap konsumen. Iya. Ya. Sehingga ada banyak wacana kritikan untuk melakukan revisi terhadap undang-undang kepailitan ini. Ya. Dan memang kalau nggak salah dengar udah mulai ada ya bang ya. Ya. Ini ya. Nah, menurut abang poin-poin apa aja yang harus dimasukkan dalam revisi itu kalau kita melihat dalam untuk perspektif kepentingan dari konsumen bang? Ya. Kalau kita melihat undang-undang kepailitan dan PKPU. Iya. Itu sebenarnya pada posisi secara umum mengatur tentang kreditur dan debitur. Iya. Kreditur itu bisa siapa saja sih Pak. Iya. Ada piutangnya kepada debitur, Iya. kewajiban dari debitur. Iya. Itu bisa saja. Iya. Bisa saja ini jadi posisinya vendor yang saya bilang tadi kalau di Iya. tapi bisa juga konsumen. Iya, betul. Segala hal yang timbul karena kewajiban, dia tidak jatuh tempo tidak dilakukan dibayar, kemudian dapat dibuktikan sederhana dan debitur tidak memiliki itikat baik, Iya. itu dapat dilakukan PKPU atau PID. Itu rohnya tadi ya bang ya? Itu esensinya Pak. Esensinya ya. Dari Iya, itu. oke. Kalau kita masuk lagi, bagaimana kalau kepentingan dari konsumen properti dalam Iya. undang-undang kepailitan kan gitu Betul. kan? Nah, di sini kita kembalikan bahwa konsumen properti pasti akan jadi kreditur. Iya. Sebenarnya yang diatur adalah bagaimana perlindungan hukumnya, Nah, iya. proteksi dari ya. awal, proteksi dari awal yang dibuat oleh undang-undang yang Pak Erlan katakan para regulator itu melihat undang-undang ini memang lagi digodok untuk revisi. Ada ya. Ada di revisi. Nah, mungkin Itu inisiatif siapa bang? DPR apa pemerintah? dari masyarakat juga, dari masukan. Ya, masukan dari itu, dari organisasi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia juga. Iya. Diajukan kepada Menkumham. Oh, gitu. iya. Nah, proteksi yang saya bilang itu mungkin begini Pak, di PKPU dalam proses ini kan rohnya pada main Pak. Iya. Tapi bagaimana kalau pilot kan gitu? Iya, betul. Supaya artinya jangan gampang juga untuk pilot. Gitu. Iya. Bahasanya ada insolvensi itu. Kan? Insolvensi. Ya. Insolvensi. Tes kepailitan ya bang ya? Harusnya. Kan Iya. gitu. Jadi proteksinya. Iya. Proteksinya itu untuk melihat bahwa ada perusahaan yang harusnya masih bisa bayar tapi dipaksa untuk pilot. Jangan. Oh jangan. Harusnya begitu Pak. Bisa dijelasin Pak? Insolvensi itu dalam tes. masa posisi bahwa dia diputuskan pilot bahwa posisinya insolvensinya itu mengatakan hak-hak daripada kreditur yang lain sudah dijalankan. Oke, jadi jatuhlah dia pilot, jatuhlah iya. dia ya artinya dalam posisi di sini perusahaan yang layak bayar ya kayak iya. pilot. Jadi ini tes kelayakan apakah suatu perusahaan itu Layak bisa pilot atau layak tidak. pilot apa enggak? Betul.
kalau dia tidak layak pilot, merugikan banyak orang, kemungkinan atau ada dalam tanda kutip permainan, ya bisa aja dibatalin, jangan pilot gitu loh. Itu ya, itu yang penting. Dan di negara-negara seperti UK juga menerapkan itu, Bang. Kita tidak menerapkan itu. Dalam revisi itu akan diusulkan? Ya, dari organisasi kami, intinya saya bilang itu posisinya itu tetap jadi masukan, Pak. Masukan ya. Itu. Iya. Tetapi kan tidak, kita menganggap kan beda loh. Negara Indonesia, negara UK, negara US, gitu kan. Melihat dari sosial, kultural, antropologi kan itu kan harus dipandang dari pertimbangan yang khusus dari sana. Ada perkembangan hukum juga kan dinamis, Pak. Iya. Ya. Hukum kan mengikuti perkembangan masyarakat. Harusnya begitu. Hukum itu harus mengikuti perkembangan masyarakat. Jangan selalu tertinggal di belakang, kan gitu. Ya kalau bisa memang dalam posisi satu mendekati dari yang sedang terjadi. Kan sekarang zaman digitalisasi juga, Pak. Terus pengembangan proses itu perizinan juga, kan begitu. Di Indonesia kan katanya yang Bapak bilang ngapain dipermudah kalau bisa dipersulit, kan gitu. Itu dihapus lah izinnya. Para investor akhirnya bisa masuk ke Indonesia, akhirnya pengusaha-pengusaha dia akhirnya menguntungkan. Itulah semangat daripada RUU Cipta Kerja, Bang. Untuk ini dengar lagi nanti. Kita buru lagi. Anti buru lagi gitu. Siap. Artinya kita lari dari kita sedikit melipir tadi itu, Pak. Konsumen harus dilindungi. Apapun syarat yang harus ditentukannya, itu pentingnya, Pak. Tapi menurut saya sih itu kembali, Pak, gini. Kita lepaskan dalam proses PKPU pilot ini karena ini kan khusus, Pak. Undang-undang yang mengatur khusus tentang kepailitan dan PKPU. Tapi kalau saya sih melihatnya, perlindungan terhadap konsumen itu harus rigid, harus jelas. Itu ada di undang-undang sektoralnya. Seperti misalnya kalau di pengembang terhadap rumah susun ada undang-undang rumah susun. Betul. Kalau di suatu perumahan landed ada di undang-undang perumahan atau kawasan. Nah, di sini yang sebenarnya harus lebih rigid, Pak. Di undang-undang rumah susun harus rigid tentang konsumen perlindungannya. Bagaimana? Nah, kita tahu undang-undang perlindungan, undang-undang rumah susun sekarang ini peraturan pemerintah yang tegas dari pemerintah pun teknis pun belum ada. Belum jadi. PP-nya ya, Bang ya? Ya, PP-nya belum ada. Cantolan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Rumah susun. Itu belum ada. Nah, kemudian dalam proses perjalanan itu akhirnya daerah-daerah membuat apakah Pergub DKI kita bilang ada Pergub. Inovasi, kreativitas. Kreativitas. Nah, untungnya di DKI Jakarta, pemerintahan DKI Jakarta ini memikirkan proteksi terhadap para konsumen-konsumen. Karena yang permasalahan banjir sengketa, Pak, di Jakarta ini, Pak. Banjir sengketa properti. Pak Anies hebat nih Pak Anies. Dia langsung membuat pergub terobosan baru. Jadi belum ada perdanya, belum ada PP-nya, karena ada itu bisa disebut kekosongan hukum nggak, Bang? Mungkin bahasanya bukan kekosongan, jalan pintas mungkin. Jalan pintas. Jadi ada Pergub 132 dan di revisi ya, Bang, 133. Nah, ini yang dijadikan mengenai pengelolaan rumah susun ya, Bang ya. Gitu karena banyak permasalahan di rumah susun itu, Pak. Sedikit, Pak, kita lari dari PKPU pilot ini. Karena kita tahu dulu basic properti, Pak, ya. Abang, teman-teman perlu tahu ini sebelum beliau jadi kurator, beliau ini konsultan hukum khusus properti. Gitu. Bagi ilmunya, Bang. Jadi yang paling banyak ribut, Pak, sengketa di kita segmentif lagi itu adalah rumah susun, yaitu di pengelolaan yang PPRS-nya, Pak. PPRS ya? Iya. Nah, ini antara kepentingan developer lagi atau kepentingan konsumen lagi. Di sini sering terjadi pengaduan-pengaduan kepada pemerintah, dinas perumahan di DKI lah contohnya. Nah, ini pengaduan-pengaduan ini kan harus diakomodir oleh pemerintah. DKI contohnya. Karena pemerintah itu adalah pengawas dan pengendali regulator terhadap undang-undang itu. Betul. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau konsumen bertanya, di mana kehadiran pemerintah sebagai pengawas, sebagai pengontrol, dan pelaksana menegakkan undang-undang itu, peraturan itu, kan di situ. Nah, saya pikir pemerintah daerah di era Pak Anies ini, dia memiliki terobosan di sana melindungi konsumennya, Pak.
Tapi kan jadi dampak negatifnya para developer yang kena. Iya. Oke lah Bang, itu kita simpan dulu itu Bang. Nanti satu sesi tersendiri. Benar. Kita kembali dulu kepada tadi kepailitan. Yang saya katakan bahwa soal usulan revisi. Salah satu usulan revisi adalah konsumen itu ditingkatkan statusnya dari kreditor kongruen menjadi mungkin preferensi itu apa semua. Ya. Gitu Bang. Kalau kita melihat Undang-Undang 13 2003 tentang Sorry Bang, sorry. Tadi di awal kan Abang sempat singgung dulu mengenai upah buruh itu kan masuk ini ya Bang ya, kongruen ya Bang ya? Ya, dalam proses gini. Bisa nggak juga? Ya, kalau buruh itu kan kalau kita lihat undang-undang tenaga kerja, bahwa upah buruh, pesangon dan segalanya itu adalah yang wajib itu kan timbul kewajiban Pak. Iya. Karena undang-undang itu kan menjadi hak daripada buruh atau tenaga kerja. Iya. Wajib harus dibayarkan oleh para pengusaha. Iya. Namun kan tidak ada kejelasan ketika ada proses itu pelaksanaannya bagaimana. Akhirnya adalah terobosan diajukanlah judicial review di Mahkamah Konstitusi. Iya. Jelaslah rigid dan terang bahwa upah buruh yang belum dibayarkan oleh misalnya kalau perusahaan pilot itu adalah di atas dari separatis dan konkuren. Gitu. Artinya dalam proses perjalanan itu, seandainya pun dalam prosesnya buruhnya tidak langsung mengajukan tagihan kan gitu, kondisinya ya debitur harus memikirkan buruhnya terlebih dahulu. Ya sama seperti kedudukannya dengan pajak Pak. Iya, berarti buruh dahulunya itu kan statusnya kongruen ya Pak ya? Ya, jadi artinya hak daripada buruh itu terkadang disampingkan ke sekian. Dulunya ya Pak. Sekarang diangkat. Putusan apa itu Bang? Mahkamah Konstitusi ya saya lupa putusan nomor berapa Pak. Yang intinya Mahkamah Konstitusi itu buruh, hak dari buruh ini harus dihargai oleh debitur meskipun dalam prosesnya itu pahit. Pertanyaan saya Bang, apakah dalam sekarang ini status konsumen sebagai kreditur kongruen layak nggak untuk diperjuangkan sebagai ini nih, naik tingkat lah statusnya? Gini Pak, konkuren itu kan dalam prosesnya itu sudah diatur dalam undang-undang Pak. Apa yang disebut dengan separatis, apa yang disebut dengan konkuren, apa yang disebut preferen, itu kan tingkatan-tingkatan. Nah, apakah konkuren bisa dinaikkan separatis? Itu kan prosesnya. Itu bukan dilihat Pak dari kewajibannya itu. Kalau separatis kan dia perjanjiannya berarti ada jaminan Pak. Betul. Iya. Kalau konkuren hanya sifatnya perjanjian biasa tapi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Utang piutang biasa. Berarti pengertian ya. Hanya bicara ini punya jaminan, ini tidak punya jaminan. Tapi sama-sama utang. Terakhir biar konsumen kita yang lihat sekarang ini konkret aja Bang. Apa yang harus dilakukan hukum ini biar mereka tidak rugi gitu Bang? Dirugikan. Ini kok dalam properti Pak ya? Dalam kita lihat dalam properti spesifikasi ke properti. Konsumen properti. Yang pertama saya rasa pertama adalah para konsumen ini harus menyiapkan atau teliti terhadap dokumentasi hukumnya. Dilihat dari perjanjiannya itu apa hak apa kewajiban. Berarti kan di sana ada hak dan kewajiban, ada masa waktu, ada masa pembayaran. Ini dijalankan. Itu di mana melihatnya Bang? Ada PPJB Pak. Nih. Ada PPJB. Tar dulu Bang. Ada penjualan juga apartemen atau itu tidak dilakukan dengan PPJB Bang. Nah, Abang tahu lah gitu kan. Itu bagaimana Bang posisinya? Kalau dia perjanjiannya tidak diikat dengan PPJB. PPJB itu perjanjian pengikatan jual beli. Itu Bang. Sebenarnya begini Pak. Kalau di undang-undang kita undang-undang rumah susun rigid mengatakan bahwa penjualan itu harus diikat dalam jual beli. PPJB. Perjanjiannya Apakah bentuknya perjanjian atau akta jual beli?
ini harus dituangkan sebenarnya dalam undang-undang jelas itu. Akta tapi itu, sebelum itu kan ada, ya biasa developer itu kan melakukan penjualan itu melalui surat pesanan Pak. Nah iya. DP dulu kan kira-kira. Iya. Tapi ingat Pak, ini surat pemesanan ini kan ditandatangani oleh developers juga, pihak developer. Ini juga perjanjian Pak. Perjanjian. Mengikat juga. Iya. Mengikat juga. Cuma tidak rigid menjelaskan apa haknya konsumen, iya. apa kewajiban, hak dan kewajiban. Hak kewajiban dari konsumen sendiri. Pihak. Ya, yang ada di sana kan hanya jadi sepihak. Sepihak. Ya, perlindungan konsumen ini yang menjadi debatable di sana. Tapi kan mekanismenya ada Pak. Itu kan kalau sebenarnya tidak harus PKPU atau PAILI juga dalam penyelesaian sengketa konsumen. Iya. Ada badan penyelesaian sengketa. Iya. Gitu. Emang udah ada? BPSK. BPSK. Ya, BPSK ya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSKP ya. Iya. Nah, itu biasanya sih sebenarnya dalam proses dipartit lah bahasanya. Iya. Di antara developer dengan konsumen sendiri. Oke. Nah, tapi seharusnya sih lebih jelas lagi kalau di dunia properti ada badan penyelesaian sengketa konsumen properti. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada Pak. Ini masukan juga Iya, kepada iya. regulator. Itu sudah sering udah berapa tahun yang lalu disuarakan oleh Pak Erwin Dalup. Oh iya betul. Untuk itu. Guru saya Pak. Oh gurunya. Guru saya Pak. Guru Pak Erwin. Pak Erwin itu udah lama menyuarakan perlunya ada badan sengketa konsumen properti. Betul. Karena itu bisa lebih cepat ya Bang ya. Ya, dibanding benar. lebih murah, lebih cepat. Ya. Lebih pasti. Ya, jadi artinya pengadilan itu kan ultimum remedium medium artinya upaya paling terakhir Pak. Iya, pengadilan. Ya. Sebelum mencapai itu, kesepakatan. ya, sebelum itu adalah mediasi sebenarnya. Ini Mediasinya harus ada wadah. Wadahnya Iya. itulah yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Properti. Ini dalam hukum-hukum privat ya Bang? Ya, betul. Gitu ya. Badan Hukum Privat. Ya. Ya. Itu kita dorong sebenarnya harusnya. Di Undang-Undang Rumah Susun memang dalam proses itu harus ada badan penyelesaian sengketa propertinya. Iya. Kalau perlu setelah itu muncul peraturan pemerintahnya untuk membentuk badan penyelesaian sengketa properti itu. Oke Bang, saya kira cukup. Konsumen juga nanti kebanyakan informasi bisa memuntah. Nanti kita akan bahas lagi dengan Bang Jeffrey Ya. ini dengan tema-tema kasus yang lain. Jadi memang kita banyak hal yang dalam kasus kepailitan ini memang konsumen itu buah si malakama, mau PKPU apa mau pailit tetap aja rugi. Ya. Tapi seperti yang beliau katakan tadi adalah ya masih lebih baik lah kalau dia masih dalam perdamaian. Berdamai, betul. Iya, berdamai itu bagus, kata Ya. damai gitu Dan ya. itu indah Pak. Damai itu indah, merdeka. Ya. Jadi saya kira cukup lah. Ini panjang ceritanya kalau kita terus-terusin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk membantu channel YouTube kami. Tolong di share, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jaga protokol kesehatan, lakukan 3M. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih. Wah, mantap Pak Irwan. Bungkus.